Thank Ya? you, Bu Novi. Iya. Nah, sudah kan? Baik. Jadi prinsip geometri non Euclid kan kemarin kan kita mengenal adanya namanya segi 4 Saccheri ya. Nah, segi 4 Saccheri. Kan yang dimaksud segi 4 Saccheri kan begini, ada persegi panjang, ya, yang sisi ini tegak lurus, gitu ya. Dan ini sama panjang, maka yang ini akan sama. Ini segi 4 Saccheri kan begini, ya. Jadi ini yang mau kita gunakan dalam setiap pembuktian. Ya, dalam setiap pembuktian itu seperti ini. Ya, segi 4 Saccheri bahwa kalau ini ada segi 4, terus ini tegak lurus, ya, AD dan BC sama, maka salah satu teoremanya bahwa D akan sama dengan C. Kan begitu, segi 4 Saccheri. Jadi nanti dilarikan ke situ. Ya, larikan ke situ. Nanti ada juga ketika ini ambil titik tengah, ya. Ini ambil titik tengah, maka tarik garis ini tegak lurus. Itu juga apa namanya teorema dalam segi 4 Saccheri. Kan begitu ya, Saccheri. Nah, dalam segi 4 Saccheri yang perlu diingat juga apa? Bahwa jumlah sudut dalam suatu segitiga ya itu apa? Kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, kalau di Lobachevsky itu sebenarnya gini ya, prinsip dasar di Lobachevsky itu begini. Bahwa dia kan dalam lingkaran sebenarnya, dalam lingkaran. Kalau saya punya lingkaran, terus saya punya titik ya. Saya punya titik, terus saya ambil sembarang, ini ada A, ini ada B, gitu ya. Ada B, terus saya tarik garis tegak lurus. Sembarang saja, tarik tegak lurus. Ini juga saya tarik garis tegak lurus, gitu ya. Dari sini saya tarik garis tegak lurus. Terus dibuat lingkaran. Nah, ini namanya nih garis dalam Lobachevsky itu seperti ini. Nah, ada lingkaran. Nanti dibuat lagi lingkaran lagi, dibuat lagi nanti dengan menggunakan yang sama tuh seperti itu ya. Nah, dibuat nanti seperti ini, begitu ya. Nanti ada lagi seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, nanti dia bisa juga membentuk suatu segitiga. Taruhlah ini segitiganya ya. Nah, A, B, C misalkan. Makanya dia tetap juga dia kurang dari 180 derajat. Sebenarnya ini mau saya lanjutkan. Nah, teman ya nanti waktunya kan karena kurang kita coba tidak sampai ke situ dulu ya, tidak sampai ke dalam konsep lingkaran. Jadi dalam lingkaran itu hiperbolik itu jadi dia punya yang namanya garis-garis. Nah, garis-garis dalam Lobachevsky itu ada yang namanya point, tadi kemarin saya bilang point care. Nah, point care itu begitu ya. Jadi setiap lingkaran, taruhlah titik pusatnya O, diameter ini sebagai ini sumbu utama kan. Nah, point care-nya itu mana garis-garis yang, pokoknya dia kalau dalam bola tuh ya, pokoknya garis-garis yang nggak tepat pada busur-busur yang tidak tepat pada diameternya. Itu namanya point care. Cuman point care tidak saya bahas dulu ya. Kita coba fokus ke yang UAS saja ya, yang UAS ya, itu terkait tentang segi 4 Saccheri. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke permasalahan-permasalahan ya, Kan kemarin sudah saya share ya, bahan-bahannya kan yang untuk segi 4 Saccheri, terus untuk segi 4 Saccheri, terus Lobachevsky, terus geometri netral ya. Geometri netral. Kita lihat proporsi geometri netral di geometri bidang.
proporsi geometri netral di bidang. Dua garis yang tidak berhimpit mempunyai paling banyak satu titik potong. Ya. Jadi dua garis yang tidak berhimpit mempunyai paling banyak satu titik potong. Ya, kalau dua garis yang tidak berhimpit kan paling banyak kan satu titik potong. Oke, jelas ya? Oke. Terus apa lagi? Setiap segmen garis mempunyai tepat satu di tengah. Jadi kalau ada segmen garis AB, ya di tengahnya pasti ada berapa ya? Hanya satu. Only one. Hanya ada satu. Ya. Misalkan C titik tengah. C titik tengah. Setiap sudut mempunyai tepat satu garis bagi. Ya, setiap sudut ya pasti memiliki tepat. Kalau di sini ada sudut A, B, C, maka dia garis baginya ya hanya ada satu. Komplement dari sudut-sudut yang sama adalah sama. Komplement dari sudut-sudut yang sama adalah sama. Ya, komplement itu artinya apa? Bisa juga namanya pelurus, ya, pelurus. Sudut yang bertolak belakang besarnya sama, oke. Kongruensi dua segitiga ini adalah kekongruenan sisi. Jadi dalam segi geometri netral ya kekongruenan segitiga juga diterima ya, sisi sudut sisi sudut sisi sudut sisi sisi sudut. Dia tidak menerima konsep kesejajaran. Jika dua sisi suatu segitiga adalah sama, sudut-sudut di hadapannya sama. Jika dua sisi suatu segitiga adalah sama, maka sudut-sudut di hadapannya sama. Jadi kalau ada suatu segitiga itu sama, maka sudut-sudut di hadapannya sama. Ini adalah penjabaran dari kekongruenan. Oke. Ini lagi. Hanya ada satu garis yang tegak lurus tentu melalui satu titik pada garis tertentu. Nah, konsep ini kan sama kemarin ya. Geometri hanya ada satu garis tegak lurus. Jadi kalau saya punya garis L, ada titik P, maka hanya ada satu garis tegak lurus melalui titik. Segmen garis terpendek yang menghubungkan sebuah titik dan sebuah garis adalah segmen yang tegak lurus. Segmen garis terpendek, nah jarak nih, konsep jarak. Segmen garis terpendek yang menghubungkan sebuah titik dan sebuah garis adalah segmen tegak lurus. Misalkan saya punya garis L, ada titik K di luar garis L. Maka yang dimaksud jarak antara titik K dan L itu adalah garis yang tegak lurus. Nah, ini yang disebut dengan jarak. Atau taruhlah di sini adalah S, bahwa KS itu adalah jarak nih. KS itu adalah jarak dari K ke L. Maka yang dimaksud segmen terpendek dari K ke L ya itu disebut jarak. Jadi tidak bisa kalau kita punya ada titik K di luar L terus jaraknya mana? Saya tarik garis ke sini. Oh, itu bukan jaraknya. Saya tarik garis lagi ke sini, itu bukan jarak. Saya tarik garis ke sini, itu ya juga bukan jarak. Karena yang dimaksud dengan jarak adalah lintasan terpendek atau segmen garis yang paling pendek ya antara K dan L, dan itu pasti tegak lurus. Oke. Oke, ini proposisi. Jumlah panjang dua sisi lebih besar dari sisi yang ketiga. Ini ya preposisinya hampir mirip dengan geometri Euclid. Ya. Ini kalau bisa dibuka teman-teman kalian itu yang halaman 20 ya, yang halaman 20. Nah, ini proposisinya yang untuk dipakai dalam pembuktian misalkan. Nah, misalkan kita coba latihan ya, buktikan bahwa dua segitiga adalah kongruen jika dua sudut dan satu sisi di hadapannya salah satu sudut dari dua segitiga bersesuaian adalah sama. Oke, coba kita buktikan ya. Tentunya dengan pendekatannya Euclid. Jadi buktikan, ini soal yang pertama ya.
buktikan dua segitiga adalah kongruen. Dua segitiga adalah kongruen jika apa? Dua sudut dan sisi di hadapan salah satu sudut dari segitiga tersebut bersesuaian adalah sama. Jadi dua sudut dan di hadapan punya segitiga ABC. Ya. Saya punya segitiga ABC. Loh, ini digambar kebalik ya. Gimana caranya nih biar nggak kebalik? Enggak kebalik. Kamera belakang, Pak. Di sini. Emang kebalik? Enggak, Pak. Enggak, Pak, enggak kebalik. Enggak. Yang kebalik masih jiran, Mama. Oh enggak ya, kalau di situ enggak ya, kalau di saya balik ini. Ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Oke, kalau saya punya segitiga ABC, terus saya punya segitiga apa? KLM. Taruhlah apa? KLM boleh ya, KLM. Katanya apa? Jika dua sudut, taruhlah sudut A bersesuaian dengan sudut K. Yang itu nih ya. Terus sudut B bersesuaian dengan sudut L. Terus apa? Satu sisi. Nah, satu sisi. Ambil saja sisi yang mana? Ya, AB lah ya. AB dengan KL. KL. Sebenarnya ini sembarang saja sih, mau sisi yang di sini gitu ya. Ya, sisi yang di sini juga misalkan diperbolehkan kan begitu ya. Nah, tapi kita ambil saja misalkan AB sama dengan KL. Ya, AB sama dengan KL. Berarti diketahui bahwa sudut A ini kongruen dengan sudut apa? K. Terus sudut B kongruen dengan sudut L. Terus AB ini sama dengan KL. Terus akan dibuktikan bahwa yang mau dibuktikan bahwa apa? Keduanya ini kongruen. Bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga KL. Untuk membuktikan bahwa dia kongruen, apa unsur-unsur yang lain itu harus kongruen. Berarti sudut C kongruen dengan sudut M. Terus apa lagi? Sudut B AC dengan L. sama dengan KM. AC dengan KM. Terus BC sama dengan LM. Ya, LM. Nah, ini yang harus dibuktikan, ya. Yang harus ditunjukkan. Gitu ya, yang harus ditunjukkan. Nah, bagaimana caranya untuk menunjukkan itu? Ayo. Kalau kemarin di geometri Euclid kan sudah saya ini ya. Ini di apa namanya? Bahwa AB dan KL kita himpitkan sehingga nanti ada tegak lurus, ada kesejajaran di situ ya. Dalam geometri Euclid dulu saya buktikan. Jadi ini saya transfer ke sini. Himpitkan kan, nanti kan muncul begini. Segitiga KLM dengan sisi AB. Ya kan? Iya. Himpitkan kan? Himpit segitiga KLM dengan sisi AB. Kan di sini M kan? Iya. Muncul sejajar nanti. Berarti sudut ini akan sama dengan sudut ini yang sini kan? Maka BM adalah sejajar. Gitu ya? Iya. Kalau ini sejajar, berarti kan ini panjangnya pasti sama. Gitu ya. Maka KM ini kan BM saya tulis K aksen di sini, L aksen ya. L aksen. Maksudnya bayangan dari begitu ya. Jadi maka KM akan sama dengan apa? CA AC. Terus yang di sini juga sama. Karena ini sejajar. Tapi kan dalam geometri non Euclid tidak boleh itu. Ya, tidak boleh menggunakan konsep kesejajaran.
Nah, terus bagaimana caranya? Ayo. Bagaimana caranya? Ini mau ditulis dulu atau nggak usah ya? Karena sudah direkod ya. Nah, jadi kalau ini adalah geometrinya geometri Euclid, muncul konsep kesejajaran. Berarti kita tidak boleh menggunakan ini. Tidak boleh menggunakan ini. Berarti kita menggunakan geometri non Euclid. Nah, bagaimana caranya? Ya kita konstruksi saja. Segi 4 Saccheri. Kan begini ya. Taruhlah di sini A, B, C, di sini D, di sini adalah E. Ya enggak? Berarti ini sudut ini harus sama ya, sudut yang ini harus sama. Gitu ya. Nah, sudut yang ini harus sama. Nah, kita konstruksi seperti ini. Ini adalah segi 4 Saccheri, maka di sini adalah sama nih. Yang ini sama. Yang ini sama. Gitu. Nah, bagaimana cara mengkonstruksinya? Oke, ini juga kita konstruksi. Ini P, di sini adalah G. Maka ini juga harus sama. Taruhlah kalau ini 3, yang ini saya pakai X ya. Ini 1. Coba kira-kira untuk membuktikan itu, ada nggak yang sama? Yang ini juga sama ya. Ini sama dengan ini. Nah, jadi kita menggunakan konsep dari segi 4 Saccheri. Yang pertama dulu kita membuktikan bahwa sudut C sama dengan sudut M. Gimana caranya? Bahwa sudut yang ini akan sama dengan sudut yang ini. Nah, kita mau membuktikan apa dulu? Perhatikan. Karena A sama, ini kan tegak lurus ya. Berarti sudut BAE itu 90 derajat, tegak lurus ya. Di sini juga sama. Sudut QKL sama dengan 90 derajat. Berarti sudut yang ini sama nggak? Sudut yang ini sama nggak? Sama. Sudut Sama. EAC itu pasti akan sama dengan sudut apa? IKM. KM. M. Kan begitu ya? Iya. Nanti di sini sama nih. Taruhlah apa di sudutnya nih? Ini udah X. Saya kasih tanda gini bulat aja ya. Ini sama. Oke, ya. Ini sudutnya sudah sama. Nah, sekarang kita lihat coba kan yang di sini sebentar. Yang diketahui adalah dua segitiga adalah konveksi jika dua sudut dan sisi di hadapan salah satu. Oh, sisi di hadapan salah satu sudut dari dua segitiga yang bersesuaian. Ya, jadi yang sama harus sisi di hadapan. Ulangi lagi ya. Dua segitiga adalah kongruen jika dua sudut dan sisi di hadapan salah satu sudut. Berarti yang sama tuh harusnya kalau nggak di sini, ya kalau nggak di AC ya di LM. Berarti saya ambil di sini bahwa AC sama dengan KM, gitu ya. Nah, oke. Sudut yang ini sudah sama. Ini sudah sama nih. Ya. Yang ini sudah sama. Sudut yang ini sama. Oke. Nah, sekarang perhatikan ya, perhatikan. Di sini sudutnya sama. Ini panjangnya sama. Artinya kemiringannya juga sama. Ya. Apakah AE sama dengan Kika? Jadi tinggal kita satu syarat dulu ya. Sudah sisi, sudut,
tinggal kita membuktikan satu saja. Ya. Kalau kita sudah buktikan kaki itu sama dengan AE, berarti segitiga KMQ dengan segitiga ACE adalah kongruen ya. Ya enggak? Iya. Ya, adalah kongruen. Maka kalau dia kongruen kan ini sudah sama. Maka sudut yang ini akan sama, sudut yang ini akan sama. Kalau sudut yang ini akan sama, maka kita akan membuktikan dengan cara yang sama segitiga yang sampai sudut yang ini akan sama. Kalau sudut sini sama, maka sudut C pasti sama. Paham nggak ini logika berpikirnya dulu? Logika berpikirnya dulu. Oke. Ya. Kalau sudah, berarti yang pertama dulu kan. Yang pertama dulu akan dibuktikan ya. Akan dibuktikan bahwa sudut C itu sama dengan atau kongruen Dengan sudut dengan M. sudut M. Ya, lihat segitiga AEC dan segitiga KQM. Oke ya. Yang pertama bahwasanya apa? AC itu sama dengan KM. Diketahui ya? Ya enggak? Diketahui ya? Oke. Terus bahwa sudut CAE itu kan sama kongruen dengan sudut MKQ. Sudut MKQ. Alasannya apa? Karena ini tegak lurus, sama-sama dikurangi sudut yang sama, maka dia besarannya sama. Nah, terus apa lagi? Apakah, kan hipotesis kita pengennya apa? Bahwa AE itu sama dengan KQ. Nah, tinggal kita mencari alasannya ini. Langsung nggak Hipotesis kita kan kelihatan itu yang ya? bawah. Ya enggak? Kan nggak Kenapa kelihatan yang sama? bawah, Kan gitu Pak. ya? Nah, alasannya seperti apa? Nah, kenapa sama? Kan begitu ya? Kenapa sama? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Kenapa sama? Kalau ini sudah bisa dibuktikan kan kita enak-enak tuh. Bahwa segitiga AEC itu kan kongruen kan dengan segitiga KQM. Sisi, sudut, sisi. Sehingga apa? Kalau itu kongruen, berarti sudut apa? ACE akan sama dengan sudut B. ya, sudut ACE sama dengan sudut apa? A. Oh. ACE sama dengan sudut KMQ. KMQ. Kalau ini sudah sama, nanti dibuktikan juga sudah sama, maka ini pasti dia akan sama. Gitu ya. Oke. Tapi AE sama dengan kaki, dari mana alasannya? Ayo. Berseberangan. Bukan perseberangan, kita tidak boleh menggunakan itu ya. Alasannya dari mana? Oke. Alasannya dari mana kira-kira? Jadi kita menggunakan, jadi pendekatannya adalah pendekatan menggunakan sifat Saccheri. Alasannya adalah begini. Jadi ketika ini kan ini sama ya, sisi miring kan sama, sudutnya sama, ya, sudut yang ini sama. Terus sudut yang apa namanya? Sudut. Oke. Jika dua sudut. Bentar. Jadi ini kita bintangin dulu. Alasannya sama. Kalau sampai sini kan apa namanya bahwa sudutnya sudah saling sudutnya sudah saling kongruen. Artinya yang nanti di sini ini akan sama dengan yang di sini. Gitu ya. Nanti dengan cara yang sama segitiga yang di sini nih
segitiga BDC dengan segitiga LPM juga nanti dia akan sudutnya sama. Karena nah, gitu ya, dengan cara yang sama ya. Sehingga kalau yang sudut ini sama, yang ini sama dengan ini sama, maka secara otomatis sudut C juga sama. Sudut C kongruen dengan sudut M. Jadi analogi dengan cara yang sama, bahwa segitiga BDC kongruen dengan segitiga LPM. Ya, LPM. Tapi kita yang bintang ini dulu ya. Yang bintang ini dulu. Kenapa ini kok bisa sama dengan yang ini? Kan gitu ya. Nah, sama dengan yang ini. Gitu ya. Oke. Baik, Ibu Bapak bisa dimengerti ya? Tapi ini saya bintangin dulu ya. Ini saya bintangin dulu. Kenapa AE sama dengan kaki sama? Tapi prinsip pembuktiannya seperti itu, ya. Jadi kita lihat dulu, kita konstruk dulu segi 4 Saccheri, sama-sama segi 4 Saccheri. Maka ketika dia sudah sama, prinsipnya ini sudah. Jadi kita menggunakan prinsip segi 4 Saccheri. Maka sudut C sudah sama dengan sudut M. Nanti kita tinggal membuktikan KL sama dengan AB, terus LM sama dengan BC. Ini kita bintangin dulu ya, Nanti saya coba ekspor lagi. Kenapa kok AE bisa sama dengan kaki? Gitu. Baik. Jadi yang pertama sudah kita buktikan bahwa sudut C sama dengan sudut. Oke. Sekarang yang selanjutnya, kita mau buktikan yang kedua, akan dibuktikan bahwa sebentar, ini saya juga ada rapat juga jam 10 nih. Sebentar, saya juga pakai HP dulu. Oke, yang kedua berarti apa? Akan dibuktikan bahwa taruhlah AB sama dengan KL. Berarti sudut yang ini nih sudah sama ya. Sudut C itu sudah sama. Saya simbolkan di sini Z, di sini Z. Ya, ini sudah sama. Nah, kita mau membuktikan bahwa AB sama dengan KL. Sudah, sebenarnya yang kedua, ketiga itu satu ya, pembuktiannya satu. Akan dibuktikan bahwa BC sama dengan, kenapa? Nggak kelihatan yang papan tulis bawahnya itu, Pak. Nah, ya kan? Akan dibuktikan bahwa BC sama dengan LM. Ini jadi satu pembuktian saja nih, bisa. Yang pertama adalah perhatikan segitiga ABC dan segitiga KLM. Kita sudah punya bahwa sudut A sama dengan sudut K. Ini diketahui ya? Diketahui. Terus apa lagi? Sudut AC sama dengan KM. Ini juga diketahui. Terus apa lagi? Bahwa sudut C
sama dengan ini dari apa? Dari pernyataan yang pertama, pembuktian yang pertama. Maka apa? Segitiga ABC KLM. Sisi sudut di sisi. Kalau dia kongruen berarti apa? Unsur-unsur yang lain sama. Maka apa? Bahwa AB sama dengan KL, gitu ya. AB sama dengan KL, terus BC sama dengan LM. Ya. Sehingga kesimpulan akhirnya apa? Dari pernyataan 1, 2, 3 terbukti bahwa segitiga ABC dan segitiga KLM gitu ya, Bapak ya. Jadi bedanya apa geometri Euclid dengan geometri apa namanya geometri Euclid dengan geometri non Euclid? Dia tidak boleh kalau geometri Euclid menggunakan konsep kesejajaran tadi ya. Segitiga ini saya hempitkan sehingga ada konsep kesejajaran. Tapi non Euclid tidak boleh digunakan, maka pendekatannya adalah pendekatan segi empat Saccheri. Baik. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo. Kayaknya tidak ada lah ya. Kayaknya tidak ada. Atau nanti dicoba, nanti kan ada videonya ya, ada videonya nanti dicoba dituliskan lagi ya, latihan lagi. Baik, saya coba ke soal yang nomor berapa ini? Sudut puncak dari segi 4 Saccheri adalah sama dan tidak tumpul. Nomor 4 ya, saya mau buktikan bahwa sudut puncak segi 4 Saccheri adalah sama dan tidak tumpul. Artinya tidak tumpul berarti apa? Bisa siku-siku, bisa siku-siku, bisa lancip. Ya, buktikan sudut puncak segi 4 Saccheri apa? Tidak tumpul ya? Tidak tumpul. Oke, saya punya segi 4 ABCD adalah segi 4 Saccheri. Berarti ini siku-siku ABCD. Oke. Diketahui kan apa namanya segi 4 Saccheri ABCD. Kan gitu ya. Kalau dia segi 4 Saccheri berarti apa? AD sama dengan BC. Terus sudut A sama dengan sudut B sama dengan 90 derajat. Akan dibuktikan bahwa apa? Sudut C sama dengan sudut D ini kurang dari sama dengan 90 derajat. Kita mau buktikan itu. Nah, gimana cara membuktikannya? Kita kan kemarin ambil titik tengah ya. Ambil titik tengah pasti di sini tegak lurus. Atau bisa langsung ya kita ambil titik tengah. Ini pasti tegak lurus. Kan ini sama, ini sama. Ini juga sama. Kita mau membuktikan bahwa ini akan sama dengan yang ini kan? Ini sama dengan ini. Gimana cara membuktikannya? Ayo. Nah. Kayak kemarin kan sudah pernah dibuktikan ini. Ya, sudah pernah dibuktikan. Kita membuat suatu segitiga. Konstruk segitiga.
Ya, konstruk segitiga. Yang pertama dulu, perhatikan ya, segitiga, taruhlah di sini P, di sini Q. AQP dan segitiga BQP. Ya, AQP sama dengan BQP. Kan Q kan titik tengah ya. Kan menurut teoremanya segitiga segi masa jadi kalau saya ambil titik tengah, saya tarik garis itu pasti tegak lurus, kan begitu ya? Teoremanya kan begitu. Berarti apa? Bahwa AQ sama dengan BQ. Sudut AQP sama dengan sudut BQP. Terus PQ sama dengan QP. Ini berimpit ya. Berimpit. Ini siku. Ini Q titik tengah. Maka segitiga AQP kongruen dengan segitiga BQP. Apa? Sisi, sudut, sisi. Sehingga apa kalau dia kongruen? Kalau dia kongruen apa? Sudut APQ sama dengan sudut BPQ. Ya. Sudut APQ sama dengan sudut BPQ. Nah sekarang coba perhatikan. Yang ini sama nih, yang ini sama. Yang ini 90 derajat. Ya enggak? Ini sama. Ini DPQ 90 derajat. CPQ juga 90 derajat. Maka otomatis yang ini juga dia akan sama. Sudut APD itu pasti akan sama. Ya enggak? APQ sudah sama dengan BPQ. Ya enggak? DPQ 90 derajat, CPQ 90 derajat. 90 derajat sama-sama dikurangi sudut yang sama, maka ini akan sama. Gitu ya. Nah, ini tambah satu lagi, berarti AP sama dengan BP. Ya, AP sama dengan BP. Jadi AP sama dengan BP, ini sudutnya sudah sama, ini juga sudah sama. Nah, sudah kelihatan. Tadi tinggal perhatikan segitiga apa? ADP dan segitiga BCP. Ya, segitiga BCP. Bahwa apa? DP sama dengan CP. Ini kan sudah diketahui kan? P titik tengah. Terus apa? Lagi bahwa sudut APD sama dengan sudut BPC. APD sama dengan BPC. Gitu ya. Jadi APD sama dengan BPC. Alasannya kenapa? Karena tadi ini kan sama. APQ sama, BPQ sama, terus ini sudutnya sama-sama 90 derajat. Gitu ya. Sehingga apa? Sudut yang ini pasti sama. Oke, berarti ini kongruen nih, sudah. Satu lagi ya. Satu lagi bahwa apa? AP sama dengan BP. Dari mana? Dari ini. Ya, dari yang ini. AP sama dengan BP. Maka dia saling kongruen. Segitiga ADP kongruen dengan segitiga BCP. Sisi, sudut, sisi. Maka kalau dia kongruen apa? Sudut C sama dengan sudut D. Ya. Jadi sudah terbukti sama nih, Tinggal bagaimana cara membuktikan bahwa sudut ini kurang dari 90 derajat? Buktinya adalah kan ada teorema di segitiga
Di geometri Teorema netral, ketiga. kalau jumlah sudut dalam suatu segitiga itu kurang dari sama dengan berapa? Kurang dari sama dengan 180. 180 derajat. Kalau kurang dari sama dengan 180 derajat kan ini tidak mungkin tumpul. Maksimal ya tegak lurus, gitu ya. Karena kurang dari sama dengan 90 derajat. Jadi berdasarkan teorema bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu adalah kurang dari sama dengan 180 derajat, maka apa? Ya, ini tidak mungkin apa namanya? Sebentar. Tidak mungkin bahwa di sini tumpul. Ada paling dia kemungkinannya kalau di sini siku-siku ya dia apa namanya lancip. Oke, paham ya? Jadi Iya, terbukti Pak. bahwa sudut C sama dengan sudut D dan dia tidak tumpul. Oke, baik. Silakan diresapi dulu sambil saya ini mempersiapkan. Ini saya juga mohon maaf ini ada rapat juga ya. Ada rapat. Atau silakan kalau mau ditanyakan. Nggak bisa masuk ya. Oke, baik. Ya, itu yang soal nomor 4. Nah, sekarang coba soal nomor berapa lagi nih? Ya, yang lain-lain nanti disilakan ya, disilakan apa namanya tekan lagi nih. Buktikan bahwa garis yang menghubungkan titik tengah sisi alas segi 4 saceri adalah tegak lurus pada sisi atas dan sisi alasnya. Ini kemarin perasaan sudah dibuktikan ini. Nomor 5 ya. Pak Samsul, boleh nanya nggak, Pak? Ya, silakan. Pak, kalau yang pembuktian tadi pakai apa jumlah besar sudut dalam segitiganya kan kurang dari 360 ya, Pak? Kurang dari 180, kurang dari sama dengan 180. Kalau pakai yang teorema yang sebelumnya, Apa? kan ada garis yang menghubungkan titik tengah itu dari dasar dan puncak tegak lurus terhadap keduanya. Berarti kan segi empatnya itu kan kurang dari 360 ya, Pak? Ya. Kalau misalkan sudut A ditambah B tambah C tambah D kurang dari 360 bisa nggak, Pak? Pakai yang itu pembuktiannya. Ya, tapi kan kita tidak tahu bahwa sudut C sama dengan sudut D-nya. Harus dibuktikan dulu. Oh. Kan ini sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D kan kurang dari berapa? 360. 360. Ternyata ini sudah sama nih. Ini sudah sama 180. Iya. 60. Artinya kan sudut C tambah sudut D itu kurang dari 360 kan? Begitu. Iya. Tapi kita tidak tahu apakah di sini terus lagi nih. Ini 90. Bisa kan kemungkinannya banyak. Ini 90. Kurang ya. Ini 80, ini 90. Kalau ini 70 berarti misalkan gitu ya. Kalau ini 70 kan berarti bisa saja di 110 kan? Ya. Ya. Makanya dia harus dibuktikan dulu, sama dulu. Kalau dia sudah samaan, kemungkinan lain nggak mungkin. Ini tidak mungkin karena ini mungkin ini sama. Gitu ya? Iya, Pak. Jadi, Kasih, Pak. Jadi
Bisa saja, tapi harus dibuktikan dulu bahwa sudut C sama dengan sudut D. Boleh saja. Ya, setelah terbukti bahwa ini sama, terus lari ke sini, monggo saja, boleh. Ya, boleh. Ya. Tapi buktikan dulu bahwa sudut C itu sama dengan sudut D. Ya. Iya, Pak. Maaf, Ya, Pak. ada lagi, Gambar silakan. Ada lagi? Masuk ya. Ya, ada lagi yang mau ini? Sebentar ya. Ini aduh. Ya, Pak. Oke. Kita ke yang nomor 5, buktikan bahwa garis ya. Buktikan bahwa sambil nih. Buktikan bahwa garis yang menghubungkan titik tengah, garis yang menghubungkan titik tengah sisi alas dan atas segi 4 sajeri adalah tegak lurus. Nah, perasaan ini sudah pernah ini dibuktikan ya. Pak, siapa dulu yang buktikan itu? Pak Habibie. Pak Habibie ya, udah pernah ya. Iya, Pak Habibie, Pak. Iyalah, Pak Habibie sudah pernah membuktikan, berarti tidak usah saya buktikan. Yang lain lagi. Tinggal tanya ke Pak Habibie. Coba kita lihat pertanyaan-pertanyaannya nih, bawah tuh ada pertanyaan. Pada segi 4 ABCD diketahui sudut A sama dengan sisi 90 derajat. Buktikan bahwa AB itu lebih besar dari DC jika dan hanya jika sudut D lebih besar dari ADA. Ini menarik nih. Ya, menarik. Diketahui ada segi 4 ABCD. Terus sudut B sama dengan sudut C ini 90 derajat. Akan dibuktikan bahwa AB itu lebih besar DC. Oh, ini dua nih. Jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika sudut D lebih besar dari sudut A. Oke, gitu. Jawab ya. Oke. Saya punya segi 4. Yang tegak lurus itu adalah B dan C. Ini B, ini C. Berarti di sini A, di sini B. D.
Berarti ini tegak lurus nih. Oke. Terus apa? Akan dibuktikan bahwa AB lebih besar AB itu lebih besar dari DC jika dan hanya jika. Berarti yang pertama adalah karena ini jika dan hanya jika berarti akan dibuktikan bahwa dari kiri ke kanan AB lebih besar DC, maka ya, jadi kita punya modal ini mau dibuktikan bahwa sudut D lebih dari sudut A. Sudut D lebih dari sudut A. Kan begitu ya? Coba kira-kira buktinya seperti apa? Kalau AB, ini dari kiri kanan dulu. Kita punya modal ini mau dibuktikan, atau nulisnya jangan gini. Nulisnya jangan gini. Jika AB lebih dari DC, akan dibuktikan bahwa sudut D lebih dari sudut A. Nah, gimana cara membuktikannya? Yo, menarik nih. Kalau AB lebih dari DC, artinya kalau mau ini ke sana ya. Jadi ini gambarnya tuh kita miringkan. Nah, ini adalah D. Jadi kita bisa gunakan ini nanti. Jadi karena, ya kan, AB, ya kan, lebih dari DC, maka ada titik. Oh, ini kebalik ya. Sorry, kebalik. Yang lebih besar adalah AB-nya. Ada titik P pada AB sehingga BP sama dengan CD. Ini sama. Paham ya? Nah, BCDP ini adalah segi empat seri. Berarti ini akan sama. Ya enggak? Kan kita mau buktikan bahwa sudut D itu yang ini ya. Sama. Paham ini ya? BP sama dengan CD sehingga segi 4 BCDP adalah segi 4 seri. Ya. Yang artinya bahwa sudut P itu sama dengan sudut D. Dari mana ini? Dari teorema yang kita buktikan tadi. Ya, jadi saya ulangi. Karena AB lebih dari CD, maka ada titik P pada AB sehingga BP sama dengan CD. Ya kan? Nah, karena BP sama dengan CD, maka apa? Segi 4 BCDP, segi 4 BCDP itu adalah segi 4
seri. Alasannya apa? Ini tegak lurus, ini sama. Maka ini ada segi 4 seri. Kalau dia segi 4 seri, maka sudut P sama dengan sudut D. Nah, sekarang kita mau buktikan apakah sudut A yang di sini itu kurang dari sudut D yang di sini. Nah, kita buktikan. Gitu ya, kita buktikan. Nah, sekarang ini. Perhatikan bahwa sudut DPA itu adalah sudut pelurus dari sudut ini kan ya. Nah, perhatikan. Perhatikan bahwa sudut BPD itu kan sama dengan berapa? 180 derajat dikurang sudut APD ya. APD. Ya enggak? Sudut BPD itu ya sama dengan sudut P lah. Nah ternyata sudut BPD kan sama dengan sudut CDP kan? CDP atau sudut D. Berdasarkan ini kan? Berarti sudut CDP itu kan sama dengan 180 derajat dikurang sudut apa? APD. Nah, sudut D-nya sendiri kan tinggal ditambahkan sudut D. Sudut D itu adalah sudut CDA kan? ADC kan? Berarti kan apa? Sudut CDP ditambah sudut PAD. PAD atau apa? 180 derajat dikurang sudut APD dikurang lagi atau ini kalau saya mau masukkan berarti ditambah sudut APD dikurang sudut APD ditambah sudut PAD. Itu ya. Kita bisa tulis begini. Bahwa sudut D ternyata apa? 180 derajat dikurang sudut APD ditambah sudut PAD. Gitu ya. Oke. Sampai sini dulu. Saya lanjutkan di sini. Ini yang pertama dulu ya. Nah, sekarang saya tuliskan lagi ya. Di sini biar jelas bahwa sudut D ternyata adalah 180 derajat dikurang sudut APD ditambah sudut PAD. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat segitiga APD. Segitiga APD. Berarti apa? Sudut APD ditambah sudut PAD ditambah sudut A kan kurang dari sama dengan 180 derajat. Ya enggak? Ya enggak? Kurang dari 180 derajat. Nah, perhatikan. Berarti sudut A itu adalah kurang dari sama dengan apa? 180 derajat dikurang sudut APD ditambah sudut PAD. Ya enggak? Ingat, ini adalah teorema ya. Bahwa jumlah sudut dalam segitiga sajeri itu adalah kurang dari sama dengan 180 derajat. Berarti sudut A itu adalah kurang dari 180 derajat sama dengan Nah, taruhlah ya, taruhlah. Nah, taruhlah ya. Perhatikan. Atau begini. Ya. Bahwa ini kan sudut A itu kurang dari sama dengan yang ini maknanya apa sih? Maknanya adalah kurang dari sama dengan sudut A. Kan gitu ya? Kurang dari sama dengan sudut A. Nah, berarti katanya apa nih? Sudut A itu kurang dari sama dengan 180 derajat dikurang sudut APD ditambah sudut PAD. Nah, sekarang ini sendiri itu sama dengan apa? Kan sudut D.
Gitu ya. Ini sendiri itu kan sudut D. Berarti sudut A kurang dari sama dengan sudut D. Nah, kenapa tanda sama dengannya hilang? Nah, kenapa tanda sama dengannya hilang? Kita perhatikan ya bahwa sudut BPD itu kan pasti sudut A itu pasti kurang dari sudut BPD. Ya, ini tidak mungkin sehingga maka sudut A itu kurang dari sudut D atau sudut D lebih dari sudut A. Gitu ya. Jadi terbukti bahwa sudut D lebih besar dari sudut A. Sudut D, ini kan sudut A. Sudut D lebih besar dari sudut A. Gitu ya. Nah, itu bukti ya dari kiri ke kanan. Karena ini jika dan hanya jika kan berarti harus dibuktikan juga dari kanan ke kiri. Itu ya. Oke. Berarti itu yang pertama terbukti bahwa sudut D ketika dia AB lebih dari DC, maka dia sudut D lebih besar dari sudut A. Nah, sekarang kita buktikan dari kanan ke kiri. Karena ini ada jika dan hanya jika. Ingat, kalau membuktikan jika dan hanya jika itu harus dua arah. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Ya. Ke kanan, ke kiri. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Berarti kita punya apa? Kita punya sudut D lebih dari sudut A, akan dibuktikan bahwa AB lebih dari DC. Kan gitu ya? Nah, kita mau buktikan. AD lebih dari, sudut D lebih dari sudut C. Sudut D ini sama saja lah. Kayak tadi ya. Sudut D lebih dari sudut C. Kita mau buktikan. Sudut D lebih dari sudut C. Kan itu ya, sudut D lebih dari sudut C. Maka apa? Maka sudut D lebih dari sudut A ya. Sudut D lebih dari sudut A, maka segi 4 ABC itu bukan segi 4 Saccheri, atau dari sudut D ini kita akan lihat bahwa AB lebih besar dari DC. Ini kita bisa menggunakan hukum apa namanya? Trikotomi ya. Bahwa sudut D lebih besar dari sudut A, akan dibuktikan bahwa AB Oke, kita menggunakan sederhana saja. Sudut D lebih dari sudut A, maka segi 4 ya, segi 4 ABC adalah bukan segi 4 Saccheri. Karena kalau dia segi 4 Saccheri alasannya apa? Sudut D lebih sama dengan sudut A dan kurang dari sama dengan 90 derajat. Kan gitu ya? Kalau dia segi 4 Saccheri. Artinya apa? Kalau ABCD bukan segi 4 Saccheri, artinya karena segi 4 ABCD bukan segi 4 Saccheri, maka AB itu tidak sama dengan DC. Ya, kan bukan segi 4 Saccheri, tidak sama dengan DC. Dia harus berbeda. Ya, dia harus berbeda. Jadi ada dua kemungkinan. AB lebih dari DC
atau AB kurang dari DC. DC. Ya. Karena apa? Segi 4 ABCD itu bukan segi 4 seri. Karena kalau dia segi 4 seri apa? Sudut A harus sama dengan sudut D. Gitu ya. Oh, ternyata ini berbeda. Maka apa? Dia bukan segi 4 seri. Kalau dia bukan segi 4 seri apa? AB ya pasti berbeda dengan CD. Ada dua kemungkinan. Bisa AB lebih besar dari DC, bisa AB kurang dari DC. Nah, sekarang kita harus menggagalkan salah satu ini. Mana yang berlaku? AB lebih dari DC atau AB kurang dari DC? AB kurang dari DC. Nah, gimana cara ininya? Menggagalkannya? Nanti. Jika AB lebih dari DC, ya kan? Nah, ini dua kemungkinan ini kan harus satu dibatalkan. Ya, ambillah berdasarkan pembuktian satu, karena apa? Jika AB lebih dari DC, maka sudut A-nya kan, sudut D-nya kan lebih besar dari sudut A kan? Ya, berdasarkan pembuktian satu, maka yang berlaku adalah AB lebih dari DC. Ya, dari bukti dari 1 dan 2 terbukti bahwa apa? Jika AB lebih besar dari DC, jika dan hanya jika sudut D itu lebih besar dari sudut A. Jadi 2A arah. Oke. Gitu ya. Duh. Kok saya nggak muncul lagi nih? Oke. Video saya udah nggak kelihatan lagi ya? Masih, Pak. Ya, video ini yang papan tulis. Oh, masih ya? Masih. Oke, baik. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Aduh, saya lumayan capek nih. Oke. Sambil saya istirahat sebentar ya. Silakan. Ini segi 4 jadi nanti di geometri Lobachevsky juga sama, pendekatannya adalah pendekatan, kan ini Lobachevsky dan Sacheri saling menguatkan. Sebenarnya kalau Sacheri itu di geometri plane, kalau Lobachevsky itu di lingkaran sebenarnya. Cuman di lingkaran kan ada namanya Poincare ya, cuman kan kita tidak sampai sana ya, tidak sampai sana. Ya, tidak sampai sana. Nanti kalau ada, pokoknya pelajari saja itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, ya, yang ada di sini. Oke, ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan? Lo, ada tamu lo. Kakak Ipa, ada tamu tuh. Itu di bawah tuh. Ada tamu. Nah, kalau si Lobachevsky kan dia bilang bahwa kalau Sacheri kan intinya bahwa segi 4 Sacheri itu adalah ketika ini sama, maka ini akan sama ya. Yang sama dan kurang dari sama dengan 90 derajat. Tapi si Lobachevsky bilang bahwa sudut atas segi 4 Sacheri itu bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari. Nah, coba kita buktikan ya. Jadi bedanya si Sacheri dan Lobachevsky nanti kita terangkan ya. Jadi gini. Kalau Sacheri kan bilangnya gini. Kalau Sacheri segi A, B, C, D itu adalah segi 4 Sacheri. Maka apa? Sudut C sama dengan sudut D, tapi dia kurang dari sama dengan 90 derajat ya. 90 derajat.
kalau ini Sajeri umum ya, geometri netral. Geometri Netral. Nah, si Lobachevsky sama menggunakan segi empat Sajeri, tapi dia menyimpulkan sudut C sama dengan sudut D, tapi kurang dari, nggak pakai sama dengan 90 derajat. Ya. Ini adalah si Netral. Lobachevsky. Yang nanti akibatnya si Lobachevsky itu kalau di Sajeri kan bahwa jumlah sudut dalam segitiga kan 180 derajat, jumlah sudut dalam kan kurang dari sama dengan 180 derajat kan di geometri netral. Maka si Sajeri ini akibat si Lobachevsky ini akibatnya apa? Bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari 180 derajat. Jadi bedanya ini saja. Kalau ini kurang dari sama dengan, yang ini kurang dari. Kalau yang ini kurang dari sama dengan, yang ini kurang dari. Begitu ya. Karena dia pada lingkaran. Pada lingkaran dia, point square. Jadi tidak mungkin dia sama dengan. Karena nanti segitiganya bentuknya begini. Jadi segitiganya Lobachevsky itu bentuknya seperti ini. A, B, C. Jadi tidak mungkin dia sama dengan. Ya, kalau ada lingkaran, terus saya buat seperti ini, saya buat seperti ini, saya buat seperti ini, maka ini namanya segitiga. Sudut-sudut ini kalau dijumlahkan tidak mungkin sama dengan, pasti kurang dari 180. Ya, jadi bedanya itu ya, Lobachevsky. Nah, kita buktikan sekarang. Buktikan bahwa sudut atas segi 4 Sajeri itu kurang dari sama dengan. Jadi akan dibuktikan bahwa bahwa sudut D itu sudut C kan sama dengan sudut C sama dengan sudut D kurang dari 180 derajat. Ini kita mau buktikan ya. Sekarang kita coba begini. Bukti. Bukti. Coba perhatikan segitiga ADB dan segitiga ABC. ADB, ABC lah. Oke. Berarti apa? Sudut A sama dengan ini dengan sekarang AD sama dengan BC. Diketahui ya. Terus sudut A sama dengan sudut B. Siku. Itu apa? AB sama dengan BA. Berimpit. Maka apa? Segitiga ADB kongruen dengan segitiga ABC. Sisi, sudut, sisi. Sehingga apa? Sudut ADB, sudut ADB itu sama dengan sudut ACB. Terus ini yang pertama ya. Gitu ya, bahwa ini apa namanya sama. Yang ini sama. Oke. Sekarang bahwa sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D menurut Sajeri adalah kurang dari 360 derajat. Teorema 3. Oke, coba ya teorema 3. Nah,
sudut-sudut segi 4 Saccheri, kata si Lobatchevsky, nanti kita buktikan juga. Ternyata sudut-sudut segi 4 Saccheri menurut Lobatchevsky itu adalah kurang dari 360 derajat. Nanti kita buktikan ya, nanti kita buktikan. Sehingga apa? Ya. Sudut, oh ya, ini berapa? 180 kan ya? Iya. C tambah sudut D, nah, berarti sudut C tambah sudut D itu kurang dari 180 derajat. 180 derajat. Di sini ini sudah kurang dari 180 derajat. Tapi kita buktikan dulu apakah sudut C sama dengan sudut D, kan gitu nih ya. Ini sudah sama nih, ini sudah sama. Nah sekarang yang analogi dengan cara yang sama, lihat segitiga apa nih? Untuk membuktikan bahwa sudut ini akan sama dengan sudut yang ini. Berarti kita menggunakan segitiga apa nih? Kita mau membuktikan ini dulu. Ini sama dengan ini. Pakainya yang mana? Ya, segitiga ADC dan segitiga BCD. Ya kan? C sama dengan D, karena ini segi 4 Saccheri. Ini sama. Ya kan? Ini sama. Nah, menurut tadi bahwasannya AC sama dengan BC, tambahin lagi sini. AC sama dengan BC karena kongruen ya. Maka segitiga ADC juga kongruen dengan segitiga BCD. Sisi. Sehingga apa? Sudut BDC sama dengan sudut ACD. Karena sudut BDC sama dengan sudut ACD, terus sudut ADB sama dengan sudut ACB, maka sudut C sama dengan sudut D. Sudut C sama dengan sudut D, berarti ini bisa dituliskan 2 sudut C kurang dari 180 derajat. Sudut C sama kurang dari 90 derajat. Maka ini terbukti. Nah, 90 derajat. Gitu ya. Oke. Nah, jadi bedanya kalau si Lobatchevsky itu bedanya nggak ada sama dengannya, gitu aja ya. Nah, ternyata teorema ini kan akibatnya dari itu ya, jumlah sudut tiap segi 4 itu kurang dari 360 derajat. Dari manakah itu? Atau sebelumnya bahwa jumlah sudut setiap segitiga itu kurang dari 180 derajat. Di bukunya sebenarnya sudah ada nih ya, di halaman teorema 2, halaman 2930. Halaman 2930. Sebuah segitiga jumlah sudut-sudutnya kurang dari 180 derajat. Ya. Halaman 2930. Jadi kita buktikan ya, si Lobatchevsky, bahwa jumlah sudut suatu segitiga itu kurang dari, kalau yang netral kan kurang dari sama dengan. Jumlah sudut dalam suatu segitiga kurang dari 180 derajat. Nah, kita lihat kan ya. Nah, kalau dia membuktikan, misalkan itu kan garis L dan titik P di luar garis L. Diperoleh M. Oke. Menurut postulat kesadaran Lobatchevsky, ada garis lain N yang melalui P sejajar L. Salah satu sudut yang dibentuk N dengan P adalah lancip. Ambil titik. Oke. Jadi si Saccheri itu mengawali dari ini. Saya punya garis L. Ya. Terus saya punya satu PQ tegak lurus. Ya, PQ tegak lurus.
PQ tegak lurus. Kalau saya tarik ke sini, kalau saya tarik sebuah garis ke sini lah, ya. Taruhlah R di sini. Ya. Berarti sudut ini apa? Besar sudut ini apa? Besar sudut ini berapa? Kan 90 min sudut P kan? Min sudut R kan? Karena ini tegak lurus, katanya jumlah ini kan harus paling besar itu adalah dia berapa? Ini 90 berarti jumlah yang paling besar menurut teorema netral berarti apa? Paling besar berapa? Ya 90 kan? Kalau dia kurang dari sama dengan 180 kan? Kalau sini sudah 90 berarti ini paling besar 90. Ya enggak? Kalau saya tarik lagi ke sana, kan paling besar juga 90 juga kan? Ya, paling besar 90 juga kan? Kalau saya tarik ke sana, kan paling besar 90 juga kan? Nah ini terus kita tidak tahu nih. Terus kita tidak tahu ujungnya di mana. Terus kita tidak tahu ujungnya di mana. Makanya tidak mungkin dia 90. Begitu ya? Tidak mungkin dia 90. Paham ini ya? Oke. Makanya jumlah sudut dari Lobachevsky itu kurang, jumlah suatu segitiga itu kurang dari 180. Sederhananya seperti itu, ya, kurang dari 180. Maka ketika dia jumlah sudut dalam segitiganya kurang dari 180, jumlah sudut segi empatnya juga kurang dari 360. Jadi bedanya itu ya Lobachevsky dan yang geometri netral. Atau gini, kalau lebih ininya begini. Untuk lebih ininya. Kan kalau menurut Euclid, ini begini kan, ini juga harus 90 juga kan? Ya. Atau jumlah ini juga harus 90 juga. Maka di sini nih, sudut yang ini, itu pasti besarnya adalah maksimal adalah 90. Ya enggak? Maksimal 90. Padahal 90 itu kata si Euclid itu kan sejajar, tidak membentuk segitiga gitu loh. Paham nggak? Oke, saya lihat ya. QPR kan segitiga. Di sudutnya adalah ini satunya adalah 90 derajat. Berarti sudut P tambah sudut R itu maksimal. Maksimal kan sama dengan 90 derajat kan? Maksimal. Ya enggak? Ternyata kalau ini ditambah ini 90 derajat, kok sama dengan ini nih. Sudut P yang ini. Yang sementara sudut, kalau ini 10 derajat itu tidak ketemu. Dia saling sejajar, tidak ketemu. Makanya kan dia diistilahkan begini terus, begini terus, begini terus kan? Begini terus. Sampai pada dia lurus, itu 90 derajat. Nah, kalau dia sejajar kan nggak membentuk segitiga. Makanya dia tidak mungkin di sini itu 90, pasti kurang dari 90 sehingga dia bisa membentuk segitiga. Makanya sudut P tambah sudut Q tambah sudut R itu harus kurang dari 90 derajat. Begitu ya? Paham ya? Ini tambah ini kalau sama dengan 90 derajat kan sama dengan ini nih. Nah, kalau sama dengan ini kan garisnya sejajar. Kok ini motong? Begitu ya? Artinya apa? Kalau dia tidak boleh dia sama dengan 90, karena kalau 90 dia sejajar. Maka dia harus kurang dari 90. Kalau kurang dari 90 berarti jumlah segitiganya itu kurang dari
180 derajat. Begitu. Baik. Apa namanya? Ada yang perlu ditanyakan? Dipersilakan. Aduh, saya istirahat dulu sebentar ya, sambil menunggu, sambil Anda, atau gini, coba dikerjakan satu soal aja nih sebelum kita close. Sebelum kita close. Saya punya pertanyaan begini. Sebelum kita close ya. Ada segitiga BC Semarang. A, B, C Semarang ya. Ada yang namanya garis bagi. Ada yang namanya garis sumbu. Ada yang namanya garis berat. Kalau garis sumbu itu garis yang bagaimana? Garis sumbu. Garis sumbu. Titik Q itu perpotongan garis bagi. Titik R itu perpotongan garis berat. Buktikan bahwa titik P, Q, dan R terletak dalam sebuah garis. Terletak dalam satu garis. Itu yang pertama. Yang kedua, buktikan bahwa perbandingannya. Taruhlah begini analoginya. P di sini, Q di sini, R di sini. Misalkan gitu ya. Ya, kan terletak dalam satu garis kan. Perbandingannya itu perbandingan PQ dibanding PQ dibanding QR dibanding PR itu sama dengan 1:2:3. Nah, itu ya. Nah, monggo sambil otak-atik. Sambil otak-atik. Atau saya share saja menggunakan software ya. Sampai saya istirahat dulu. Sambil Anda resapi, sambil saya 5 menit istirahat dulu ya. Saya tak minum dulu. Ada pertanyaan, disilahkan. Kedengeran nggak suaranya Jihan? Han? Putus-putus, Bu. Dah. Kenapa, Bu? Enggak, nanya doang. Kedengeran nggak ada suara. Enggak ada.
Itu bacanya apa sih? Buktikan bahwa apa sih? Kelihatan nggak sih? Yang bawah. Itu kok nggak salah tadi titik PQR terletak pada satu garis. PQR terletak pada satu garis. Satu garis. Sehingga PQ banding QR banding PR 1:2:3 gitu ya. Nggak ada suaranya, Nggak Pak ada Sam. suaranya, Pak. Emang belum disuarain. Ya memang saya nggak nerangin. Emang Oh. Kirain lagi Kirain. nerang. Jihan pekabat Jihan. Han. Lagian itunya gambarnya udah digoyang-goyangin.
Revisi yang R-nya itu bukan garis berat tapi garis tinggi. Garis yang tegak lurus. Ya. Maka buktikan bahwa PQR terletak dalam satu garis. PQ banding QR banding PR itu adalah 1:2:3. Nanti coret-coret di rumah ya. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan apa? Teorema segitiga Euler. Teorema segitiga Euler. Euler. Nanti dicari. Euler. Bacanya ya. Euler. Siapa yang kemarin ininya Euler? Apa namanya? Dapat ini Euler. Teorema segitiga Euler. Teorema segitiga Euler. Baik, ada pertanyaan? Saya revisi lagi ya, tadi bukan garis bagi yang R, yaitu garis tinggi. Jadi yang pertama P itu adalah garis sumbu. Garis sumbu itu garis yang melalui titik tengah dan tegak lurus. Yang kedua adalah garis bagi yang membagi sudut. Yang ketiga adalah garis apa namanya? Tinggi, bukan garis berat. Maka titik-titiknya ini terletak dalam satu garis. Dan kalau dibandingkan PQ banding QR banding PR itu 1:2:3. Itu hebatnya segitiga. Itu teorema Euler. Baik, Ibu Bapak, ada pertanyaan? Silakan sebelum kita tutup. Jadi nanti UAS-nya adalah apa yang sudah saya berikan. Ya, barangkali ini yang tugas ini nih, barangkali keluar, barangkali. Kan begitu ya, barangkali keluar. Gitu ya. Pak Euclid masih keluar, Pak. Hah? Euclid masih keluar, Pak. Apa? Materi setelah UTS saja Oh, atau belum. sebelum Setelah UTS saja. juga, Pak? Yang sebelum UTS mah udah UTS kemarin kan. Jadi materinya adalah setelah UTS atau geometri non Euclid. Iya, Pak. Dari mana? Dari bahan-bahan yang ada di situ tuh soal-soalnya. Dan yang saya sudah berikan.
Gitu ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. 5 menit lagi sebelum azan. Oh ya. 5 menit lagi sebelum azan. Gimana, Bapak Ibu? Sudah cukup? Pak. Halo? Ya, Pak. Hah? Cukup, Pak. Kenapa? Cukup. Cukup. Aku udah capek. Sudah capek? Ya, saya juga capek ini. Bapak capek, kasihan. Oke, baik. Gitu saja ya Ibu Bapak ya. Untuk UAS-nya yang tadi saya bilang. Pokoknya pelajari saja yang ada di pernah saya share. Saya itu pelajari pendekatannya adalah geometri non-Euclid itu tidak boleh menggunakan konsep kesejajaran. Kuncinya, larikan semuanya masalah itu ke segi 4 saceri. Kuncinya itu ya. Larikan semua masalah itu ke segi 4 saceri. Gitu ya. Tergantung, tapi nanti kalau konsepnya Lobachevsky, berarti sacerinya harus tidak boleh ada tanda sama dengannya, harus kurang. Itu saja ya, harus kurang. Kalau dia menggunakan geometri netral, pada konsep geometri netral ya ada sama dengannya. Begitu ya, Bapak. Saya mohon maaf yang sudah sebesarnya saya kurang maksimal ya, kurang maksimal dalam proses perkuliahan karena ya itu tadi ya kendala banyak hal ya faktor ya. Ya, Pak. Jadi kalau nanti pengen ada yang nanya tentang geometri ya kita bisa nanti di luar kelas kita bahas-bahas geometri. Tadinya mau saya sampaikan ke spherical geometri, terus ada point care itu mau saya terangin tentang point care, tapi nanti kalau saya terangkan malahan yang ini nggak paham ditambah materi lagi nggak paham lagi, gitu ya. Cukupkan saja sampai situ ya. Mudah-mudahan kalau ada yang mau nanya di luar perkuliahan, bolehlah nanti kita diskusi terkait banyaknya geometri. Oke, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dalam pemberian materi perkuliahan. Pokoknya banyak kekurangan ya. Jadi saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita cukupkan pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Lebihnya minta maaf bila bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.